Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, ketemu dengan Kak Tanti. Hari ini kita kelakar di podcast Kelakar Kalitang. Hari Minggu pagi tanggal 3 Mei 2026. Alhamdulillah kita udah lihat nih siapa yang ada di antara kita. Kita pengen tahu ada sebuah film saat ini yang sedang akan tayang di Belitung dan di seluruh Indonesia ya. Filmnya seru nih, filmnya seru tentang Belitung ya. Di mana lokasi syutingnya juga ada di Belitung Timur, di kota Manggar ya, di kota Manggar. Bisa mak. Ya, di Bukit Samak di Kota Manggar. Nanti kita pengen dengar nih dari beberapa yang hadir di sini. Ada sutradara, ada eksekutif produser, dan ada Om Matius Mucus. Mungkin ini yang mungkin lebih dikenal oleh masyarakat Belitung ya, karena beliau sudah yang kesekian kalinya ya hadir ke Belitung dan mungkin suatu saat ini perlu datang ke Dukcapil buat KTP Belitung. Jadi papahnya Ikal ya, papahnya Ikal pada saat film tersebut. Nah, pengen tahu cerita tentang film ini seperti apa ya? Ini siapkan air minum, siapkan tisu, dan siapkan jantung yang sehat karena ini film horor. Film The Bell. Oke, ada Pak Budi yang mungkin pengen cerita dulu kenapa sih Belitung selalu dijadikan cerita-cerita film horor seperti itu. Gimana Pak Budi? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin perkenalkan diri dulu. Saya Budi Yulianto. Saya eksekutif produser untuk film The Bell, panggilan untuk mati. Yang tadi Ibu sudah kasih pengantar sedikit bahwa film ini memang diangkat dari kisah urban legend masyarakat Belitung. Kalau dulu kami masih kecil Bu, ya mungkin udah turun-temurun juga, selalu ditakut-takuti oleh orang tua kita. Kalau mau pergi tuh malam-malam jangan jauh-jauh, apalagi masuk ke daerah-daerah misalnya hutan Telarang dan lain-lain. Karena di situ ada penebong. Nah, berawal dari situ, jadi satu ketika saya jalan-jalan di kampung saya di Belitung Timur, di Bukit Samak, saya melihat banyak bangunan-bangunan peninggalan sejarah. Kalau dulu rumah waktu saya SMA, itu rumah masih bagus gedung ya. Nah, sekarang agak kurang terpelihara. Nah, disitulah mulai terinspirasi untuk bikin satu film horor ya di Belitung. Nah, awalnya saya memang belum pernah membuat film horor ya. Jadi kami lebih banyak mengangkat kisah-kisah inspirasi. Nah, saya melihat kenapa enggak kita coba mulai mengangkat juga urban legend, bukan saja mungkin di Belitung, tapi kedepannya juga bisa ke daerah-daerah lain. Nah, kita start dari Belitung. Nah, pertanyaannya kalau horor seperti apa kan gitu. Nah, saya ada satu kisah yang saya dapat inspirasi tentang lonceng. Kayak kenapa film ini judulnya The Bear. Nah, lonceng. Nah, konon ada cerita bahwa lonceng itu sebenarnya adalah sering dipakai juga sebagai alat keramat ya, yang memang bisa menangkap dan memperangkap halus ya jahat. Nah, tapi ada itunya apa syaratnya. Kalau yang nggak semua bel lah ya, bel yang keramat ini tidak boleh dibunyikan sembarangan orang di waktu yang salah. Nah, bermula dari situ inspirasi. Nah, karena itu mau dibikin film horor, ada kaitan dengan The Bell, syutingnya di Belitung, kisah apa yang mau diangkat? Nah, saya bawa kisah urban legend yang tadi diceritakan turun-temurun, kisah penumpang. Nah, hal inilah kita sampaikan ke tim kreatif film kami, kontak hari itu juga, malam itu juga. Nah, mereka coba riset dan kembangkan. Dan kebetulan mereka riset berita-berita yang ada, dan ada ketemu ada mayat-mayat tanpa kepala di beberapa lokasi di Belitung Timur. Nah, makin menguatkanlah mengangkat cerita tentang kisah ini, gitu loh. Nah, itu mungkin sampai di situ dulu nih. Iya betul. Gini kalau udah cerita mayat gitu ya, ini mulai gitu ya. Keseruannya seperti apa? Mungkin
produser ya, sutradara ya, Bang Randy. Randy. Mungkin Randy yang bisa nangkep tadi ini mau ceritanya gimana sih gitu ya? Gimana ceritanya Bang Randy? Kalau cerita sebenarnya ini mungkin sedikit kita nggak spoiler lah. Kita Iya, ceritain iya. sedikit sinopsis lah. Sinopsis. Jadi tadi kan Bang Budi udah jelaskan kalau hantunya ini kan diperangkap di dalam lonceng. Lonceng, hantunya terperangkap atau Dalam lonceng. diperangkap. Iya. Jadi kalau secara cerita sendiri itu menceritakan tentang ada empat anak yang dari Jakarta. Dia youtuber. Terus dia pergi ke Belitung karena dia tahu ada dukun yang memang punya alat keramat ini, yaitu si lonceng itu. Mereka penasaran, bener gak sih mitos lonceng keramat itu beneran ada? Iya. Mereka datengin, terus terjadilah sesuatu. Mereka kan nakal. Mereka membunyikan lonceng dan akhirnya melepaskan penerbong. Oh. Di sanalah nanti kisahnya bermulai. Kisahnya berbeda. Makanya belum diceritain ke kisahnya mulai tadi ya. Kalau diberikan semua selesai. Udah karena selesai hari ini juga jadi kayak tahu. Kalau dari sisi Om ini gimana, apa yang mau disampaikan di cerita ini? Ya mungkin dilanjut dari ceritanya Pak Budi ya. Iya. Tentang urban legendnya Belitung itu apa gitu. Iya. Dan ternyata kita temukan ada sosok hantu penebu. Ternyata banyak juga sih selain penebu ya di Belitung ini. Betul. Ada simpai, ada apa segala macam. Ini kita coba dengan penebu yang dulu mungkin kalau Pak Budi kan orang Belitung ya, masih kecil waktu pasti takut ini. Iya. Takut Penebu gitu kan. Malah ntar kamu diambil buat bikin apa. Nah, kita kembangkan dengan tadi fakta-fakta yang disampaikan Pak Budi bahwa ada juga cerita ada ditemukan di orang itu ditemukan mayat tanpa kepala. Ada di berita sekian tahun yang lalu itu yang. Iya. Nah kita coba temukan apa sih yang terjadi. Jadi apa sebuah inspirasinya dari betul-betul urban legend di sini, kemudian apa yang ada di itu kita rangkum menjadi sebuah cerita yang sangat kreatif sekali. Hadirlah mungkin sosok penebu gitu lah. Mudah-mudahan nih penebu ini sesuai bayangan anak Belitung nih Pak. Iya. Pak Budi nih. Iya. Penebu itu orang hantu kita betul-betul kita carikan lah. Dan malah kita merenung ya. Penebu itu sesungguhnya apa yang terjadi si penebu itu sendiri gitu kan. Dan ini menjadi kita mewarnai lah sosok horor ya di Indonesia ya, ada kuntilanak ada segala macam. Ini kita tambahkan sekarang menjadi penebu hantu tanpa kepala. kira-kira seperti itu. Iya. Om Matias Mucus, orang taunya Om Matias Mucus nih cerita-cerita rumah tangga keseharian. Ini tiba-tiba diajak dalam satu tim dengan film horor ini. Gimana Om Matias Mucus? Sebelumnya segini, ini mungkin saya jodoh dengan Belitung ya. Jodoh dengan Belitung, oke. Karena ini untuk kesekian kalinya saya main film dan di Belitung. Dulu awal-awal ada sebuah film yang legend juga kalau mengangkat Belitung sehingga hype, sehingga menjadi sebuah tren center di bagian orang-orang yang pengen lebih salah gitu. Dan kali ini saya datang lagi dengan sosok yang lain peran saya. Dan saya di sini ini jadi orang yang sangat punya kunci tentang sebuah imajinasi orang tentang mitos yang terjadi sejak zaman dahulu ya. Kalau ini dan itu di bayangan orang di sini. Dan kalau saya buka kemana-mana, saya bilang, lagu nggak seperti seolah-olah mereka tuh pernah bener ketemu. Begitu kuatnya sugesti orang-orang tua mereka tuh terhadap perkembangan sosial di Belitung ini. Peran saya di sini dukun. Oke.
dukun tapi tetap punya karakter yang kuat, tetap aja drama karena basic saya itu drama, jadi di mana-mana walaupun dukun juga dramanya juga kuat. Jadi kejadian-kejadian yang sangat kuat di daerah apa namanya di tempat saya itu tetap aja si dukun ini yang pegang kendali karena dia yang mewanti-wanti jangan sampai lonceng ini lepas ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Dan akhirnya lonceng ini jeng-jeng. Iya. Ya. Jeng gitu ya. Jadi ini apa ya? Ini sebenarnya impian saya untuk kembali ke Belitung ini dengan sebuah etos kerja yang menurut saya juga nggak main-main karena Pak Budi saya tahu mereka orang-orang serius dan orang-orang yang punya komitmen terhadap dunia kesenian terutama di dunia film. Saya tahu mimpi-mimpi beliau ini kayaknya pengen menghidupkan kembali nuansa kreatif di bidang film di Belitung, Bangka Belitung kalau bisa, mudah-mudahan nanti bisa nasional. Dan tentu saya sebagai pemain yang sudah lama katanya pengen mensupport ini dan beberapa kali di dua judul ya Pak ya. Iya. Dua judul saya bantu Pak Budi yang mudah-mudahan ke depannya kita bisa sinergikus. Mudah-mudahan Belitung juga bisa angkat dengan beberapa produk yang saya yakin bahwa ini enggak asal-asalan tapi benar-benar dia pikirkan. Dalam kelakar-kelakar kami nih Pak dengan orang-orang tua, karena kita apresiasi nih dikasih kesempatan untuk mewawancara kru The Bell gitu ya, karena memang katanya Belitung itu pulau magic Pak. Kan berarti ini sudah jadi kayak isunya gitu ya yang kita bisa lempar. Karena apa? Zaman dahulu ada cerita Lanun, mungkin pernah tahu Trompak, begitu sudah masuk ke Belitung dia kekuatannya hilang gitu. Nah ini kan sesuatu yang menarik ya. Pak Budi ketika kemudian harus menyiapkan tim ini tadi, kira-kira pernah nggak menyampaikan ke kru atau timnya, ini Belitung tuh memang magic loh gitu istilahnya, sebuah pulau magic. Mungkin ada sisi cerita lain yang Bapak ingin sampaikan. Iya, karena memang saya ini lahir ya, putra asli dari Belitung. Dari Gankung lah, salah satu ada film fenomenal yang diperankan oleh Pak Matius Jus, Pak Afes juga sebagai asosiat Belitung kita jadi terkenal produsernya juga waktu film ini diangkat baik layar lebar maupun di seriesnya ya. Nah ini saya setelah film ini memang belum ada film-film yang bisa mengangkat kembali Belitung dalam skala besar. Nah, saya melihat Belitung ini potensi sekali sebetulnya. Ini sebetulnya studio alam besar. Belitung ini punya potensi. Nah, tadi kalau Pak Pucus bilang, saya punya visi di film ini, memang iya, saya punya visi. Karena saya pikir media yang paling cepat untuk kita sampaikan pesan-pesan apapun ya, itu lewat film. Tren film itu bisa merubah satu tren, budaya, ya lifestyle dan lain-lain. Nah, saya lihat dulu beberapa film misalnya Hollywood ya di syuting di lokasi ya, tertentu bisa mengangkat lokasi tersebut. Nah, kenapa enggak? Kebetulan saya juga profesinya di perfilman sebagai eksekutif produser. Saya coba ya mengangkat kembali Belitung lewat sebetulnya dua film pertama di Belitung dan film kedua nih yang The Bell Panggilan Tomati di Belitung Timur. Nah ini baru saya pikir bukan awal dan akhir, ini baru awal dan harapan nanti ada film-film selanjutnya yang tentu didukung oleh senior film lah, Pak Fes, Pak Ujus dan Dr. Mendekat. Nah kalau tadi bicara Belitung punya daya tarik magic, saya yakin iya. Buktinya Pak Ujus ini pengen kembali ya. Kalau apa kita bercanda. Pak Budi kalau udah tempat saya mau tinggal di sini. Kembangin orang lokal sini ataupun nanti yang mau datang ke Belitung kita kembangin, kita latih untuk menjadi orang-orang yang memang terlibat di dalam industri film. Nah, mungkin juga Pak Afes bukan sekali ini kan datang ke Belitung dan sudah sering lah, mungkin lebih sering dari saya untuk berkreasi di film. Nah, kenapa kita nggak coba? Nah, saya melihat ini satu peluang sebetulnya buat kalau didukung oleh pemerintah daerah juga. Ini bisa jadi satu studio alam besar. Nah, kita tahu banyak studio-studio besar ya, baik di
Hollywood sana maupun di beberapa negara Asia kayak India dan lain, mereka memang punya studio yang mumpuni. Nah, kita di Indonesia belum punya. Nah, saya lihat Belitung memang sudah terkenal ya untuk lokasi syuting. Kenapa nggak jadikan lokasi ini menjadi salah satu tempat industri film nasional gitu? Dan sarana prasarana saya pikir tinggal kita gunakan gitu. Karena pariwisata otomatis ya, kalau satu film itu dibuat kayak kami kemarin, kita bawa kru dan lain-lain sekian puluh orang, pasti butuh ya sarana pendukungnya, lokasi pasti kita akan mempekerjakan orang lokal buat nyiapin lokasi, set dan lain-lain. Nah juga makan ya, makan, penginapan dan lain-lain. Nah dengan hadirnya tokoh-tokoh perfilman ya, juga pemain-pemain yang sudah dikenal ya, public figure, tentunya akan lebih mudah kita menjual ya Belitung ini keluar, baik di lokal maupun di internasional. Seperti contoh sekarang ada satu film yang kemarin sudah tayang lebih awal, memang syuting di Belitung, sekarang bisa disaksikan di Netflix. Nah, kita tahu pemirsa Netflix kan worldwide ya, lebih banyak, bukan saja hanya di bioskop. Nah berarti sudah banyak orang yang punya kesempatan melihat Belitung lebih lebih jauh lagi, bukan hanya sekedar wisatawan yang bisa dihitung ya setiap penerbangan ke sini gitu. Nah mudah-mudahan film Panggilanku Mati ini, dan kami juga bawa film ini ke festival internasional. Nah, mudah-mudahan di festival ini banyak ya mungkin distributor film tertarik nanti untuk mengambil film ini untuk bisa ditayangkan, dipasarkan di negara-negara mereka. Jadi Belitung ini bisa dilihat lebih luas lagi. Seperti itu saya lihat sebagai putra daerah, cara saya bagaimana membantu daerah saya lewat memang kreativitas yang bisa saya kembangkan. Itu sih. Ya sebetulnya film ini tidak berdiri sendiri, Bu. Dia tidak akan bisa jalan sendiri tanpa atensi dari aparat setempat. Jadi peran pemerintah itu bersinergi dengan orang film itu yang paling penting. Jadi bukannya karena kita dapat izin dari pemerintah kemudian kita bisa bikin film tanpa ada dukungan dari pemerintah setempat, nggak akan jadi apa-apa juga nih. Jadi memang ada sinergi yang benar-benar mereka itu punya interest kalau ada program. Pak Budi misalnya yang punya cita-cita yang bisa mudah-mudahan bisa membuat itu sebagai semacam studio awal misalnya itu kan, jadi pemerintah juga ikut lebih di dalam perencanaan itu, brainstorming, tukar tambah pikiran segala macam sehingga dapat semacam grand design, kemudian kita pecah belah segala macam, baru nanti ke depannya dalam 3-4 tahun bisa jadi dengan matang gitu. Jadi nggak lepas para film aja enggak, kita nggak kuat karena kita tunggu. Bukan pemerintah itu harus punya atensi yang kuat terhadap semua elemen dari swasta yang ingin memajukan daerah. Iya. Keren ya. Pak Hafiz ya. Pak Hafiz. Kan sudah dibantu pemerintah tuh waktu itu ketika ada tayang film yang pernah Laskar Pelangi ya, boleh ya kita boleh aja sama aja. Iya betul. Artinya tadi support pemerintah juga sangat banyak pada saat itu ya Pak Hafiz. Apa karena baru waktu itu masih bingung juga gitu. Ya gini sih, tentu saja ada peran pemerintah lah. Setiap kan kita kan waktu syuting perizinan segala macam gitu. Yang dimaksud mungkin Mas Mucus sama Pak Budi adalah perannya itu lebih dibesarkan. Bisa jadi ini tadi inisiatif swasta, tapi inisiatif bersama. Betul. Jadi kita bukan jadi kita sinergi segala macam. Karena gini, industri kreatif itu bisa jadi lokomotif industri di setiap daerah. Betul. Karena itu industri kreatif itu nggak ada matinya, gitu. Jadi harus dikembangkan, dikembangkannya harus sama-sama. Jadi kalau Belitung sudah pernah mencetak Laskar Pelangi ditonton sekian banyak juta orang menonton gitu kan, artinya sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Nah, horor pun ini tidak tiba-tiba sebenarnya, karena di dalam Andre Hirata pernah menuliskan ada Society Terlibat segala macam, segala macam, teman sudah diceritakan. Kita sudah spill sedikit, tapi yang panapun memang kita yang ini itu
kalau nggak ada Pak Budi mungkin kita nggak ketemu kamu tuh Bang. Masih hanya sosok yang kita semua tahu tapi kita nggak tahu Nggak tahu, ya, gitu. bentuknya seperti apa. Yang Iya. ditakut-takuti sejak kecil segala macam, dan itu urban legend yang sangat baik. Nah, kenapa horor? Mungkin hari-hari ini industri kita untuk kalau menyebarluaskan beberapa hal yang ini kita bisa memasuki di film horor. Tapi horor yang kita bikin ini ada sebuah experience yang berbeda. Oh, Jadi silakan menonton. Kita bukan hanya nakut-nakutin keadaan itu aja, tapi Iya, ada iya, yang makanya Mas Bojus terlibat. Ada dramanya sangat kuat sekali Oh, gitu. iya, Kalau cuma nakut-nakutin doang, ya rasanya nggak bikin kayak gitulah ya. Kita ada sesuatu yang ingin kita nilai value ya, yang Value. kita sampaikan. Iya, betul. Karena Bu ada kisah ceritanya, ada problematik yang ada di tanah Belitung. Gitu Iya, kan. iya. Kita akan coba memberikan referensi baru lah bagaimana horor itu bukan hanya itu saja, dan ini juga menjadi alternatif kan. Selama ini kan horornya kan Jawa terus ya. Iya, iya, ada di Iya, tanah yang- Jawa aja ya kan? Oh gitu iya, ya. semua rata-rata Jawa. Ini kita membaru nih memberikan alternatif bahwa banyak sekali, dan saya baru tahu bahwa ini Pulau Belitung ini pulau manggis ya. Oh, iya, Iya, gitu. iya, iya. Iya, pokoknya Katanya yang lain Banten, Pak. kalahin Banten. Makanya nonton di ini teman-teman nonton di Gunung Durian akan banyak cerita. Oh, Nah, selanjutnya ada cerita-cerita yang lebih kuat lagi, tapi harus nonton dulu. sampai gitu. dulu. Kalau orang Belitung yang nonton siapa nanti? Ayo Iya. nonton dulu orang Belitungnya. Iya, iya, Jadi rame-rame. Om sutradara nih, ya. Produser. Produser, ya, produser. Bisa spill dikit nggak? Waduh, spill. Tadi katanya di Bukit Samak ya. Iya. Ada kendala nggak pada saat penayangan, misalnya posting ya? Heeh. Kebetulan Iya. kalau pas syuting sendiri kita kan sama-sama tahu lokasi di sana kan memang Ada lumayan. cara gitu ya. Cuman selama proses syuting kemarin sih Ada sih. Ada sih kendalanya. Tapi itu nanti yang pengen didengar oleh penonton gitu ya. Ya cerita itu yang akhirnya ntar mereka penyisirin gitu, pengen nonton gitu ya. atau ke sana. Iya, iya. Karena kan begitu ya, Laskar Ya, Pelangi aja dijadiin akhirnya dijadiin kunjungan orang. Memorabilia ya. Betul, memorabilia. Ya kalau bilang ada ya ada. Seperti apa? Ada gitu jawabannya. Kan itu harus dukun yang ngomong. Oh, makanya ngomong. Ada atau tidak adanya itu dia ngomong. Kalau ketika saya masuk ke dalam peran itu memang nuansanya memang agak sedikit sebelah. Lihat deh. Memang agak underdog. Memang rumahnya rumah tua, Oke. rumahnya besar-besar. Anginnya juga kadang-kadang kencang, kadang-kadang enggak, kadang-kadang dari Pak, kadang-kadang dari ini. Jadi sama sekali itu fluktuatif, terjadi perubahan sangat klasik. Saya yakin itu bukan cuma kekuatan alam aja, tapi memang ada kekuatan mistis di dalamnya. Berasa tuh selama saya beberapa hari di sana, saya kayak nggak nginjek tanah. Betul serius, jadi agak nampang itu. Saya pikir saya sakit atau kurang darah segala macam, tapi enggak saya bisa jalan kaki jauh kemana-mana. Tapi ketika masuk rumah itu benar-benar suasana yang benar-benar saya tuh nggak gelisah terus gitu ya. Apa karena memang saya kerap masuk ke dalam cerita, atau karena memang yang namanya lonceng itu ada di tangan si dukun, dan kehilangan. Apakah karena memang saya terobsesi dengan cerita itu atau tokoh itu? Mungkin juga iya gitu ya. Jadi memang aktor itu kadang-kadang memang harus masuk banget ke dalam wilayah sugestinya supaya dia dapat feel-nya. Mungkin saya terlalu dalam sehingga saya merasa bahwa ini kayak kejadian sebenarnya gitu. Sehingga salah satu pemain gitu yang namanya Bisma itu ketika dia ketahuan dia mencuri segala macam itu tadinya saya mau nempelin dia tuh mau teknis aja Bu. Ini kepalanya saya mau giniin aja. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba tangan saya itu langsung bukan. Tapi depan dia terkaget. Saya juga nggak sadar, siapa yang nutup tangan saya itu ya. Jadi agak-agak di luar kendali saya sebagai seorang aktor yang nasional. Tapi saya ikutin aja, memang flow-nya mistis, ya udah ikutin aja. Ya mudah-mudahan ini bisa tercermin di dalam filmnya, mudah-mudahan ya. Tapi saya yakin kalau nanti penonton yang akan berkunjung ke Samak itu, ya hati-hati aja. Kalau bisa
pakai slayer gitu ditutup lehernya. Nah, serius. Oh iya, oke. Dan incarannya itu leher. Oh, Incaran itu leher. Kenapa diincar kita lihatin nonton filmnya. Tapi kalau bisa pakai sal. Kalau dia pakai motor itu pakai sal. Kalau dia pakai mobil itu dia ditutup kacanya. Kalau dia mau jalan-jalan ke rumah itu. Jadi memang harus ya agak hati-hati lah ya. Saya nggak nakut-nakutin. Cuma jujur saya rasakan memang seperti itu. Makin beginiin makin penasaran Iya. biasanya. masa Maggie Saya mungkin saya penasaran dulu. Ini salah satu film yang saya tunggu sebetulnya. Ini film kita bikin 2004. 2004 ya. Sekarang 2026. Sepanjang itu saya nggak nyaman hidup saya karena film ini belum selesai dan belum saya tonton. Jadi saya Iya. belum bang. Oh, belum ditonton. Nanti saya akan nonton bareng sama Nanti hari ini ya. saya akan nonton sama orang ini Iya. supaya dapat feel saya itu benar-benar saya puaskan apa enggak. Jadi saya juga sama penasarannya dengan Ibu atau Iya. penonton di Belitung sama penasarannya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa nonton itu dan tonton film ini karena film ini memang keberadaannya sangat agak saya tutup saya nggak bisa. Iya. Ini ada figuran lokal nggak yang dipakai? Banyak. Banyak ya. Yang banyak sekali. Mungkin bisa spill 1, 2, 3, 4. Salah satunya yang ikut main adalah Pak Sanet, Oh, Pak mantan Sugeng. bupati. Iya. Udah lihatnya udah serem tuh Pak. Iya. Wah, nggak awal. Teman kita Pak Sugeng. Karena itu beliau bilang setelah tidak jadi bupati, kan sempat diwawancara juga. Bapak mau jadi apa? Saya mau jadi aktor. Iya. Saya aktif Bapak menjadi apa? Saya menjadi hantunya. Tapi beliau Bang tadi saksikan peran beliau di film. Beliau diajak nonton nggak nanti? Ada Pak. Oh, iya. Beliau kan mau main juga Pak. Iya, karena Bapak pasti Kayak lokal kita. ya. Dan beliau memang kan nggak diuji langsung main dan hasilnya luar biasa sih. Tanpa harus latihan dulu ya. Dikasih coaching sedikit tapi langsung main. Udah bisa orang tadi. Karena pasangan kan dulu masih teater. Iya, beliau teater. punya bakat alam. Iya, Kalau beliau itu mungkin udah sering dipanggil PH buat main. Cuma karena kalau nyari beliau sekarang kan susah Bu. Kemarin mau diundang ke Jakarta ikut gala premier, dia masih di laut katanya. Nah, itu. Mati. Iya. Lebih nikmat kan. Lebih nikmat. Ya. Tuh, jadi banyak banget ya sebetulnya pakai figuran lokal gitu ya. Ini kan tadi cerita horor nih. Ini Termasuk anak-anak yang pernah main Laskar Pelangi. Oh, itu lagi. Ada main di dulu maupun main langsung ya sama. Oh, oke. Kan berarti yang utama tadi kalau kata Om Matias Mucus tuh drama sebetulnya ya. Iya. Horornya tuh ada cerita lucunya nggak mungkin? Ada nggak seperti itu? Atau pada saat syuting ada cerita lucunya nggak gitu? Kalau komedi masih. Ya komedi ya, Yang komedi. jelas ini pada waktu syuting di tempat itu kan sepi, tapi di luar yang menonton. Iya. Nah, itu mungkin Pak Randy bisa cerita. Ya, keren nih mungkin cerita gimana? Itu walaupun mencekam di rumahnya, tapi kalau di luarnya itu yang nonton kita seneng banget. Antusiasme dari warga Belitung ingin Iya. melihat syuting di sana itu sangat besar. Hmm. Jadi benar-benar sampai Jam 2 pagi. sampai pagi masih Jam pada 3 pagi masih rame. Iya. Ya memang nggak takut. Om itu saja kami langsung. Ya tapi di dalam set syuting lokasi mistis Iya. itu memang Itu terasa. 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 Saya juga nggak tahu kenapa rumah itu dipilih. Ternyata memang ada isi. Iya. Isinya kursi. Jadi kemarin kan Itu kita rumah saya. Oh, hanya punya Itu rumahnya Pak Har. Rumah dukun di situ kan. ya, Rumah dukun itu. Ceritanya itu. Tuh baru. Namanya tuh Mbah Harun. Dari sekian persen film itu dia lebih banyak di dalam rumah atau di luar? Di kita eksplor sih Bu ya, karena kami juga mau perkenalkan Belitung Timuran Bentuknya. khususnya lebih banyak. Jadi beberapa ikon Belitung Timur kayak Ice, Ice, Ewati, ya. eh, terus pantai Tanjung Punai, Tanjung kita juga Pinang, bisa. di situ juga. di Pulau Dapur Pulau kita juga Dapur, Timur ambil ya. di sana. Pasar Belitung digantung Pasar ya di Belitung Lipat Timur, Kajang ya. pasar Iya. tempat ngopi, Tempat ngopi. buletang yang ada
Tugu, ya. Tugu kopinya Tugu kopi. itu kita lewatin di ending. Oke. Sama ada warung kopi, salah satu warung kopi di Gantung juga kita syuting di sana. Asam Belitungnya masih kental. Jadi kental Pasti sekali. ya, pasti. Nah, dan juga dialek Belitung kita pakai. Jadi Oh. pakai. Jadi bukan bahasa Indonesia. Jadi kalau orang asli Belitung pakai dialek Belitung. Termasuk beliau juga dialek Belitungnya kita pakai. Jadi kita ingin perkenalkan lah Belitung ini bukan ke nasional ya, tetapi juga ke dunia internasional. Dunia internasional. Nah, kemarin mereka yang sudah selesai nonton di Gala Premier, mereka merasakan nuansa itu, Iya, iya. nuansa mistisnya dapat, nuansa kearifan lokal juga dapat gitu. Jadi perpaduan yang mungkin takarannya tepat lah kalau kita bicara di filmnya, nggak berlebihan gitu ininya, tetapi takarannya pas bener lah gitu, baik visualnya, audionya semua dapat sih. Mudah-mudahan lah. Tapi kami kan mewakili film maker, nggak bisa kami bilang film kami Ya, kayak baik kalau jualan, kembali lagi ya Kembali ke penonton sih yang akan menilai seutuhnya film ini. Iya, iya. Kita mungkin kalau dari Bandung ke screening kemarin sama Bogor, antusiasnya luar Iya, iya, iya. Kita juga sudah buka advance tiket tuh ya, yang saya kaget kemarin kita cek di daerah Kalimantan, Banjarmasin, tanggal 7 sudah hampir penuh. Nah, makanya kalau Belitung nggak penuh kan kita juga bingung kalau daerah lain. Tapi puji Tuhan kemarin sih Betul. kita coba ya tes Iya. market, jadi makanya kita nggak seluruhnya kita booking habis, kita coba juga untuk masyarakat ikut berpartisipasi. Ada nggak daya tarik untuk nonton sendiri, dan tiket sold out, malah banyak yang nyari Untuk di sini. di sini. Di sini ya. Sama di sini juga. Di sini hari ini kan 2 show ya, Iya, iya. show jam 2 sama jam 4. Iya. Kita sih pengen part satu bisa dimarahin sama film lain. Karena dapat terakhir lagi bagi ngakosnya mau tayang bu. Kami nggak fair lah, nggak fair kasih semua kita ambil hari ini buat show kita. Kalau kemarin memang kita sempat gitu, tapi karena ada film-film bagus juga yang akan tayang, kita kasih kesempatan juga mereka hari ini tanggal 7 saja nanti. Masyarakat Belitung yang menentukan film ini layak tidak ditonton di Belitung ya. Iya, Mungkin iya, itu. iya. Ini kan tadi udah di Bandung ya, yang kelihatan Bogor ya. Berarti kan memang audiensnya anak-anak muda gitu ya. Ini target audiensnya yang memang suka horor anak-anak muda ya. Saya nunjuknya ke Oh iya, memang rata-rata anak muda. anak muda. Pasti benar juga. Salah ya. Jadi kalau fansnya ibu-ibu ngakuin Salah gitu. Tapi nggak enggak. mungkin juga katanya. Makanya di Belitung itu ternyata fans beliau banyak. Oh iya, iya. Bukan di Belitung, di mana-mana. Pasti itu di mana gitu. Karena sebenarnya memang anak muda yang Iya, iya. yang suka memang horor begitu ya. Saya pikir enggak. Gimana? Saya pikir enggak cuma anak muda aja, karena ini sesuatu yang baru. Betul. Ada cerita horor di luar Pulau Jawa ini aja udah semua daya tarik gitu ya. Seperti apa sih horornya di luar Jawa, terutama di Belitung. Jadi tuh orang tuh penasaran banget, nggak cuma anak muda aja. Orang penggemar horor itu nggak cuma anak muda aja, orang tua, bapak-bapak, ibu semua. Kan jauh kan teteh. Karena kan itu dua keluarga. Iya, iya. Banyak keluarga yang nonton film horor karena mereka bosan semua segala macamnya. Tapi kan semua kalangan juga bisa menikmati film ini. Saya nih, nggak cuma anak muda aja, tapi bapak-bapak, ibu semua bisa. Kalau terutama orang Belitung ya berduyun-duyun Pak. Orang lokasinya Belitung gitu ya. Itu kan kedai kopi saya, itu kan syuting pas saya lagi ngopi, betul gitu ya. Pasti pengen nonton tuh Ya, ada ya. daya tarik sendiri ya. Ya, Cuma memang penasaran tadi. kalau tadi saya sudah kemukakan di daerah Kalimantan bu, Iya, iya. yang sebetulnya kan tidak ada Nggak hubungan. berhubungan, Mereka ya. nggak tahu apa tahu penembok atau tidak. Tapi karena di media sosial kemarin juga sudah ramai ya bu, di review-review dari beberapa reviewer yang datang nonton di Gala Premier maupun trailernya, menjadi daya tarik tersendiri. Jadi mereka sudah booking untuk bisa nonton perdana kan. Karena daerah mereka kan nggak dapat kesempatan seperti di Bogor, kemarin Bandung, Iya. sama Belitung tayang sebelum tanggal 7. Jadi mereka ya harus nonton tanggal 7 tanpa diiming-imingin datang artis pemainnya, mereka kan udah booking habis. Iya, iya. Itu ada daya tarik. Mungkin tadi saya sependapat Pak Jus bahwa mungkin mereka melihat ada sesuatu yang baru di
film horor di Indonesia. Gitu. Iya, iya. Nah kemarin kami coba review juga. Kebetulan kami ke negara tetangga di Kuala Lumpur, kita preview film ini. Mereka bilang, oh ini kok beda ya dengan film-film horor sebelumnya. Beda setelah nonton atau sebelum dia Mereka preview, kita kasih preview trailernya saja. Dari trailernya mereka lihat ini film berbeda gitu. Kalau biasanya dari film ini mungkin kebanyakan menceritakan misal pesugihan, Ya nuansa-nuansa Jawa. ini agak berbeda. Jadi mungkin daya tarik tersendiri. Saya tadi juga tertarik ya, motif sebenarnya kemarin Mas Bisma dalam satu podcast juga kenapa Indonesia ya kita bangga kalau memang kita jagonya bikin film horor. Tadinya saya juga nggak mendukung ya. Iya. Bukan nggak mendukung ya, saya nggak terlampau tertarik masuk pembuatan film horor. Tetapi saya merasakan setelah film ini jadi diapresiasi dari kemarin yang sudah dapat kesempatan nonton bersama. Saya jadi berpikir ulang juga, kenapa kita nggak angkat lebih banyak lagi kisah-kisah yang urban legend horor ya, yang memang sudah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya di Indonesia. Jadi nggak hanya di tanah Jawa saja yang punya cerita, tetapi kita juga mungkin dari Sabang sampai Merauke punya cerita juga. Kemarin teman-teman ada preview satu film juga cerita tentang daerah timur. Saya udah lihat trailernya, cukup menarik itu juga gitu loh. Nah, mereka juga bilang masih menanti untuk bisa dapat jadwal tayang. Sama seperti kami lah, kami menunggu penantian yang cukup panjang ya. Hampir ya 2 tahun. 1 tahun di 2 tahun lah ya. Setelah selesai. Tapi di situ ada bagusnya juga dengan panjangnya kita nonton, produser nonton, kalau ada yang kurang, kita perbaiki lagi dong. Nah, kita yang dia masih kurang, kita perbaiki sampai ya sempurna lah nanti yang akan kita sajikan seperti itu. Kalau nggak salah dulu Bangka Belitung tuh masuk Sumatera Selatan. Betul. Iya. Saya kan orang Pagar Alam. Iya. Ya kan? Kok gitu? Iya. Jemuk kita. Ya kan? Dulu waktu saya masih kecil di Pagar Alam, itu kayaknya penebuk sampai ke wilayah saya. Oh, termasuk. Iya. Ya, jadi konon kabarnya dulu itu setiap jembatan yang dibangun di daerah saya itu selalu ada kepala orang yang dipotong itu dipakai sebagai ditanam tumbal. sebagai tumbal untuk bangun jembatan. Mungkin itu penebuk maksudnya. Iya. Jadi memang masalah kan masuk. Jadi memang ke wilayah saya itu memang masuk sugesti itu sehingga agak serem-serem. Makanya saya bilang saya bisa merasakan betul itu situasi penebuk itu karena memang di kampung saya itu setiap mau bikin jembatan itu ada 20 kepala orang itu untuk satu sudut. Kemudian awalnya juga 20 kepala orang yang dipotong kepalanya sebagai fondasi supaya kuat dan juga mau untuk menghilangkan pengaruh jahat segala macam. Jadi sebagai tumbal. Nah di penebuk ini, di film ini kita tunggu aja ya. Seperti itu kan mungkin ya. Ceritanya mirip, cuma ini kalau dilihat dari skenario ada tumbal itu didapatkan untuk membuat jembatan juga menghubung dunia goib dengan dunia nyata. Wah, lebih keren lagi itu. Tapi bukan dalam kalau Iya. itu untuk membantu. Mungkin di setiap daerahnya beda-beda interpretasi. Beda-beda. Apa yang dilakukan masing-masing daerah itu beda. Ya karena budayanya beda-beda. Tapi poinnya itu ialah kepala di hotel itu. Iya. Poinnya. Kreativiti ya. Iya. Jadi orang tanpa kepala ini kan kalau di film-film anime juga ya pasti kayak seru-seruan gitu ya. Artinya dia punya kekuatan yang berbeda juga kan. Artinya bisa masuk ke dunia tertentu juga gitu ya sebagai sosok baru gitu ya. Tadi kata Bapak hantu-hantu yang sudah keren gitu kan, ada kuntilanak, kata ini ada ini masuk liga hantu Indonesia. Iya, masuk ke liga. Icon Mbak ya kami perkenalkan pun itu maksudnya dia tadi ada maskotnya tuh, ada maskotnya launching ya, yang jalan gitu. Dan banyak yang tertarik foto bersama pun. Ada ininya ya, buatkan ya. Ini terus suasananya juga
Iya, iya. Ada yang banyak merasakan ada suasana mistis juga di Iya. ini. Jadinya yang mau kita bawa, tapi kan di sini mati ya kan. Gawat leher kita. Pulang nggak boleh leher kita. Iya, benar. Ada adegan yang adegan yang apa ya istilahnya berkesan nggak gitu? Ada di keseluruhan film. Biar nanti kan jadi penasaran ya. Ini pengen nonton. Ada adegan yang berkesan nggak? Dari Om Matias Lukis? Buat saya sih semua Semua yang adegan berkesan. bikin satu yang berkesan karena dia kan akumulasi dari setiap pendandanan dan akumulasi dari setiap peristiwa ini segala macam. Jadi dia tuh notabene dari awal itu pengadegan itu makin lama makin memuncak sampai ending. Itu namanya dramatik film. Jadi memang nggak bisa dipenggal-penggal. Ini yang paling berkesan, ini enggak segala macam. Dia nyambung semua itu satu nafas. Satu nafas. Iya. Iya. Tapi Sampai kita nontonnya satu nafas juga. Oh ya, gua harus Nggak bernafas. harusnya siap. Nonton mesti nonton. Khawatirnya ibu kalau setelah itu nonton nanti bu mau pergi ke belakang tuh mesti bapak yang nemenin. Lagi ada bunyi lonceng. Bukan nggak film horor aja saya tidak nonton sama bioskop. Apalagi film horor gitu ya. Kayak gitu. Iya. Nah ini apa sih yang diharap tadi udah cerita sih mau dibawa ke festival film internasional gitu ya. Sangat makanya artistik filmnya memang memadu-madankan alam kita juga berarti ya seperti itu ya Bang. Nilai budayanya juga kuat Ini budayanya. dan ada nilai sejarah juga sebenarnya. Ada. Ada Karena nilai di film sejarah. ini Spill lah. Iya spill dikit. kita ada sedikit. Jadi bukan cuma satu timeline, jadi ada flashback ke masa lalu juga. Oh Sekarang gitu. Jadi gitu. ada sedikit penggambaran zaman dulunya Belitung seperti itu. Oke. Jadi Belitung zaman Biliton. Ya, Di tahun. Kayak Kemudian kita tahu aja. Iya. ada makanan yang disebut-sebut juga ya. Kopi, ada jeruk kunci, ya. Masukin tarifan lokal kita mah. Tarifan lokal. Kearifan lokalnya, iya. Dan kalau nanti perhatikan scoring musiknya, rasa suara-suara Melayu, Belitung itu kita tempelkan di beberapa tempat. Ya. Jadi kan biasanya kan ya dengan segala hormat kepada film yang biasa hantu-hantu Jawa kan ada Jawa semua. Kita menggunakan nada-nada yang Ya ada gongnya ya, gitu Ada seperti gamelan gitu ya. ada gamelan itu. Ya makanya ini berarti kan. Nada Melayu, Iya. Melayu ada nada Melayu. Karena ini kita dekatkan kan film itu kan ada autentiknya ya, bagaimana merasakan sehingga antara kalau syuting di Jawa, syuting di Belitung itu harus berbeda suasananya. Dan itu harus sampai bukan hanya mata, tetapi juga telinganya seperti itu. Dan Iya, semua itu dimainkan oleh para cast ya, baik yang senior seperti Pak Lucus maupun ya junior itu sangat baik, actingnya luar biasa. Mereka bisa dengan bahasa daerah Belitung ini, dan mereka berdialog tuh dengan sangat bagus, emosionalnya dah. Oke. Sebenarnya Makanya kalau penasaran, hari ini kebetulan kami hadir ya dengan screening sangat terbatas sebetulnya, hanya 2 show jam 2 sama jam 4. Tapi kalau yang belum dapat kesempatan hari ini, tanggal 7 Mei akan tayang di serentak bioskop di Indonesia, tentunya di Belitung juga. tadi saya nggak mau nonton gitu. Ya. Karena takut. Tapi gara-gara ngobrol gini penasaran gitu ya, penasaran terhadap Ya, mungkin unsur budaya yang ditampilkan tadi. menontonnya karena ini semua dan segala macam itu, jadi ini lebih kepada pengalaman. Jangan rasa takutnya, Nah makanya. tapi pengalaman etnografinya, pengalaman seperti itu yang didapatkan gitu. Jadi kan film bukan hanya sebuah film ya, Iya. ada sesuatu yang kita bisa dapat masukan. Nah, karena di podcast ini sudah banyak membahas panepo, Betul. hantu-hantu yang lain Iya. gitu. Nah, ini kita coba bisa jadi memberikan satu literasi lah, Iya. literasi bagaimana sebuah kreatif itu kita bangun. Iya. Ya pengalaman menonton film layar lebar, Bu. Memang kenapa dibicara layar lebar?
ya memang harus ditonton di suasana bioskop. Betul. Apalagi nonton bersama. Tentunya akan berbeda kalau kita nonton misalnya di laptop saja. Hanya ibu sendiri. Apalagi kalau kita bicara film horor. Nah, kalau film horor, ramenya itu terasa, Bu. Teriakannya, ya kan? Mengenai ini, ketakutannya itu akan membuat ya, apa ya, selesai kita. Kenapa? Makanya saya bilang, saya kadang-kadang nggak habis pikir ya, kenapa anak-anak muda suka sekali horor. Dulu saya bukan penggemar film horor. Tetapi setelah saya coba, karena kadang saya harus review juga film-film yang lain, kenapa film ini sukses, kenapa film ini gagal. Jadi saya sering banyak selalu nonton film horor. Setelah saya selesai, saya pikir ada sesuatu yang berbeda setelah saya keluar dari bioskop. Ya, membuat saya tuh gimana ya? Kita susah bicara ya kalau istilah tren itu dopamin kita tuh setelah nonton film horor berbeda. Keluarnya tuh dapat sesuatu. Nah, makanya saya bilang Indonesia nggak boleh malu, Bu. Kalau memang kita jagonya di horor, Iya. ya kenapa kalau di Korea ada K-pop, Oh iya. kita ada horror. Horor. Indonesian horror. Indonesia. Tapi ingat jangan hanya di Jawa, tapi juga Sabang dan Sampai Merauke. Khusus untuk MBK Production dan Sinemata, kami mulai di tanah Bulito. Bulito. Terima kasih. Oke. Gini, Saya buat closing statement nih, boleh masing-masing ya Pak ya. Di awal tadi kita udah langsung kayak mau kasih tahu nih sama pemerintah sama masyarakat gitu ya. Belitung dijadiin studio alam gitu ya. Iya. Karena memang sudah sangat banyak potensi area artistik tadi ya untuk diperkenalkan sebagai pariwisata begitu untuk nextnya. Mungkin dari Pak Rapes dulu deh. Ya, Belitung kan sangat dekat ya sama Jakarta. Jakarta. Oke. Apalagi sekarang buka hari ini dengan Singapura ya. Nah, Potensinya sangat luar biasa untuk ini menjadi sederhana. Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi. Pemerintah nanti bersama-sama kita mencoba bagaimana mewujudkan Belitung sebagai studio alam, Iya. studio alam. Nah, yang closing saya terakhir ini aja. Mungkin nanti kasih komentar di teman-teman yang nonton. Iya. Setelah penebuk, hantu mana gitu. iya, hantu mana yang mau Ada satu diangkat lagi? nanti ya setelah Tadi udah ngomong si Suncai. mau dikeluarin lagi lagi. Oke. kasih komentar setelah penebuk hantu mana yang mesti kita sajikan. Kita keluarkan dari versi. Ya, silakan. Oke, Bang, silakan Bang. Kalau dari saya mungkin lebih ke harapan untuk filmnya ya. Oke. Kalau harapan untuk filmnya, saya harap dengan adanya film Kebel itu bisa membantu pariwisata di Belitung. Dan masih terutama di Belitung Timur. Bisa jadi daya tarik juga. Dan juga kalau dari kami berharap ya bisa ada sinergi dengan mungkin pemerintah dengan memanfaatkan IP The Bell ini. Gimana sih caranya nanti misalnya film ini udah tayang, apakah ada yang bisa kita sinergikan dengan misalnya bidang pariwisata di Belitungnya? Ya, Itu oke. kan IP ini kan The Bell ini kan sebuah IP kan, intellectual property. Iya. Turunannya kan bisa banyak. Betul, sangat Nah, banyak. itu bisa kita rancang dari awal sebenarnya. Iya. Kita siap dukung juga podcast Kelakar Pak. Iya. Mau ada entertain apa lagi, kita akan dorong juga terus. Terutama untuk talent-talent muda. Dan banyak kan mungkin talent muda di Belitung. Tapi saya gak dianggap gitu. Bang lagi salah ya. Baru saya mau kasih ke Dia jadi mentor lah, mentor Om buat Matic siapa. Kudus. Karena terus terang saya masuk tadi di awal, saya ngelihat oh iya Om Matic Kudus. Saya dalam pikiran saya itu sudah berubah gitu ya. Kan beliau duduk di antara para orang muda dalam pikiran saya ya, karena kan taunya Mas Sanjo tadi. Iya. Kalau Tapi disanding Randy ya, betul. Ternyata setelah dilihat enggak gitu aja ya. Saya pakai Mosenwood. Silakan. Pakai filosofinya Hanko. oh, Jangan sampai kepala saya ini lepas dari badan saya. Ini filosofinya ini, karena kepala itu ada pikiran, badan itu perasaan. Oke. Kalau dia lepas, pikiran jalan sendiri. Kalau dijadiin satu, pikiran dan perasaan itu berkolaborasi. Dan sama itu konsep. Yang jangan sampai lepas adalah pikiran dan perasaan.
Itu salah satu yang saya pakai, makanya saya karena Jadi Mas Khusus ini emosional. Lahir baru terus lahir. Iya, iya, Keren. Itu jadi Setiap kalau memerankan- atau ada harapan lagi buat kita? konsep itu aja buat saya itu, jangan sampai kepala itu lepas dari badan. Karena pikiran itu nggak boleh jalan sendiri, perasaan nggak boleh jalan sendiri. Iya. Dari filosofi dari penemuan buat saya ya, buat saya sebagai Iya. Saya buat status quote baru itu. Oke. Bagus. Pak Budi. Pak Budi gimana? Ya, Pak Budi? kalau dari saya mungkin saya melihat ya lebih luas lagi, bukan hanya sekedar film yang kita tonton saja, tapi ini satu ekosistem yang bisa kita bangun, industri perfilman yang lebih besar. Dan Belitung ini adalah salah satu lokasi yang sangat potensial untuk kita bisa kembangkan. Nah, kalau pemerintah daerah ingin ya membangun Belitung dan memajukan Belitung dengan ya menaikkan taraf hidup, ya tidak merusak lingkungan juga. Tadi beliau juga singgung tentang lingkungan Belitung yang mulai ya tidak ramah lagi dengan lingkungan. Industri ini tidak akan merusak lingkungan. Betul. Ya, Malah justru malah akan membuat lingkungan jadi lebih kuat. Nah, kita cobalah. Saya ingin juga pemangku-pemangku stakeholder-stakeholder yang bisa mengambil kebijakan. Mungkin lirik juga industri kreatif ini ya, khususnya di dunia perfilman. Jangan merasa terlampau kecil. Kalau hanya nilai satu film, iya. Berapa sih kan ya? Cuma. Tapi kita pernah melihat gak? Saya cuma satu. Saya bilang ke terlalu tim saya, jangan terlalu berkecil hati, kita boleh DPH nggak terlalu besar. Tapi lihat, kenapa Netflix bisa mengakuisisi Warner Bros dengan nilai penawaran tuh udah diterima 1,4 triliun, 1.400 triliun rupiah. Uang dari mana? Uang dalam industri ini begitu besar. Nah, kalau kita melihat peluang ini ada dan pemerintah daerah juga melihat ini, kenapa nggak kita bangun Belitung ini? Belitung ini bisa menjadi mungkin kalau di luar ada Hollywood, ada Hollywood. Siapa tahu ini ada Hollywood, ya. Ya, Hollywood dulu kalau Belitung ini kenal Billy Tong. Iya, di ini di luar. Kalau di situ Billy Tong. Salah ngomong gitu ya. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan, dan harapan saya ya sebagai putra daerah yang memang berkecimpung di dunia kreatif ini. Ini sebagai closing statement saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya kita bisa bertuakar di ruang hitam ya. Iya, iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Randi. Ya, terima kasih. Nanti kita segera tayangkan ya. Karena Pak Itang itu fokusnya adalah sejarah dan budaya, jadi ketika pertama kali kita dapat tawaran menghadirkan kru film The Bell ini, kita langsung oke, tanpa ada nego-nego lagi lah. Karena memang tadi ada cerita kearifan lokal di situ. Ternyata saya juga baru dengar bahwa bukan hanya horornya aja, karena memang dinarikan semua tadi ya, bagaimana filmnya keseluruhan, diminta spill adegan pun nggak mau gitu ya. Memang ini bikin jadi penasaran ya bagi saya pribadi gitu ya, yang khawatir nih nonton film horor jadi seperti apa gitu, takut nonton aja. Nah, ini mungkin bagi masyarakat Belitung atau kemudian masyarakat yang ada di luar Belitung ya, pasti orang Belitung merantaunya udah sampai Papua, Sabang sampai Merauke. Ini salah satu film yang nanti akan mengangkat lagi Belitung, bukan hanya Laskar Pelangi ya yang kemudian mengangkat. Kami juga awalnya dulu merantau. Pada saat nonton Laskar Pelangi baru pulang sekitar 10 tahun terakhir ini ke Belitung, merantau dan merasa begitu ada di dalam bioskop nih Pak, saya nangis Pak. Nangis sejadi-jadinya nangis saya. Saya juga nangis. Ya, pada saat nonton film Laskar Pelangi pertama. Iya. Karena memang feel kembali ke kampung halaman itu luar biasa berasanya. Hanya nonton film. Mungkin gara-gara nonton The Bell, nanti ya pada banyak yang mau pulang kampung ya dan membangun kampung kita. Ya, seperti itu. Kenapa Itang hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih.